Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan November ini ya. Oke, itu tadi kartunya mau keluar 2. Wow, ini vibe-nya sangat sangat apa ya, sangat menyenangkan sih. Lalu juga di sini ada Sun, Moon, Yin yang kayak aku mendapatkan vibe tentang keseimbangan energi maskulin dan feminin. Bisa juga ini berbicara tentang divine counterpart ya. Karena di sini ada rumah kelima. Ngelihat ya, rumah kelima itu adalah rumah kreativitas, inner child, tapi juga bisa berbicara tentang romance gitu, romansa tentang hubungan kayak lagi seneng-senengnya, lagi lucu-lucunya baru ketemu orang baru gitu. Atau ini bisa jadi proses kamu kayak belajar jatuh cinta sama diri kamu gitu. Semoga bisa dipahamin ya. Karena gini, di influence atau sesuatu dari waktu lampau yang berasa efeknya sekarang ini adalah ada dignified, ada strength, sun, source, sumber gitu. Jadi kayak aku melihat kamu berlimpah, kamu resourceful, kayak kamu punya kapasitas, kamu punya sumber daya, kayak bisa jadi kamu membangun itu dari waktu lampau, terus itu berprogres, berprogres. Terus berasa nih efeknya sekarang gitu ya. Bisa jadi juga kamu punya energi lebih untuk channeling energi kreatif kamu. Karena Sun ini selain berbicara resourceful, kamu punya sumber daya, kamu punya kapasitas, ini energi yang vibe-nya menyenangkan gitu, kayak sesuatu yang fun. Rumah kelima juga sesuatu yang menyenangkan gitu. Bisa jadi ya bulan November ini jadi kayak bulan yang rasanya berbeda ya. Uh, Kayak ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang menyenangkan, atau in general rasanya lebih ringan aja, lebih ceria aja di bulan November ini buat kamu. Karena dignified ini adalah aspek yang positif kalau di natal chart itu kayak ada sinergi, ada kayak synchronicity, ada faktor-faktor yang positif yang akan membantu kamu gitu. Lebih mulus dalam progres atau sesuatu yang kamu kerjakan ya. Terutama di sini ada rumah kelima, bisa jadi ada progres yang mulus dengan romansa kamu, atau energi kreatif kamu, atau ekspresi inner child kamu. Bisa jadi juga energi pemulihan untuk inner child kamu ya. Romansa, hubungan romantis, lihat nih gambarnya aja kayak ada kayak kanvas, ada peralatan melukis ya. Walaupun energi kreatif itu nggak terbatas pada seni aja, bisa diaplikasikan pada hal-hal lain. Lalu di sini adalah moon, persepsi, mmm, kayak ada sesuatu pesan tentang persepsi yang berbeda. Bisa jadi persepsi kamu lebih luas lagi, kamu bisa melihat dari berbagai angle, atau kamu belajar lebih praktikal, belajar napak di bumi. Mungkin selama ini kamu kayak mungkin kamu punya ide-ide tapi kamu nggak aplikasikan. Sekarang kamu belajar untuk mengaplikasikan itu ya, terutama dengan energi kreatif kamu. Kamu punya kayak energi yang berbeda dengan energi kreatif kamu. Atau kalaupun misalnya kamu udah ketemu seseorang nih, kayak vibe-nya itu sama orang ini menyenangkan gitu dan berprogres ke arah yang lebih jauh lagi gitu, ke arah yang lebih baik lagi. Mari kita bahas lebih lanjut. Kayak kayak aku tuh ngelihatnya akhirnya gitu, kayak reading kamu energinya lebih fun, lebih fresh, lebih ceria, karena beberapa reading belakangan ya aku melihat bahwa ada sesuatu yang berat gitu, atau ada sesuatu yang perlu kamu proses, terutama keterhubungan kamu sama orang-orang terdekat kamu ya. Tapi in general ada sesuatu yang fun, yang ceria, yang hangat buat kamu di bulan November ini. Terutama di aspek-aspek rumah kelima tadi yang udah aku sebutin. Ya, oke, bisa dimengerti sih. Udah selesai, kayak ibaratnya beban berat kamu tuh udah selesai. Dan kamu siap menuai, mendapatkan reward, mendapatkan blessing, karma baik, ya semua hal positif itu kayak kamu bisa lihat, bisa semuanya langsung kelihatan atau kayak satu persatu muncul dimulai dari bulan November ya. Kamu udah kayak aku mendapatkan vibe ya, kamu udah bisa lebih santai, lebih rileks, udah nggak perlu jungkir balik lagi, hati kamu terasa lebih ringan, kamu mungkin udah punya budget untuk traveling, atau kayak punya budget misalnya untuk nge-reward atau bikin diri kamu seneng ya. Karena aku mendapatkan vibe bahwa ada yang perlu nih refreshing, apalah gitu, melakukan sesuatu yang bikin kamu seneng. Misalnya kalau um, beliin makanan yang kamu suka, misalnya treatment apa gitu kayak spa, skincare, hal-hal semacam itu ya. Ya energi pemulihan yang luar biasa dan ada sesuatu yang baru di realita kamu, keluar dari kebingungan-kebingungan, ilusi-ilusi, terutama ya dari progresi reading sebelumnya, ilusinya itu keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu, atau dinamika yang kamu bawa dari waktu kamu kecil ke kamu dewasa. Tapi badainya udah lewat, atau keadaan udah berprogres jauh lebih baik, karena tadi aku bilang energinya ini terasa fun, terasa lebih ringan, terasa fresh buat kamu di bulan November ya. Lihat, dan kayaknya nih kayak cepet banget gitu progresnya di bulan November ini. Atau bisa jadi ya kamu kayak saking cepetnya tuh kayak kamu nggak expect
banyak hal menyenangkan tuh kayak banyak yang datang di bulan November buat kamu. Karena energi kamu di bulan November adalah Eight of Wands, ya ini adalah momentum energi yang sangat sangat cepat pergerakannya. Jadi kayak misalnya satu hal baik datang diikutin satu hal baik berikutnya, 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 seperti itu ya. Dengan Eight of Wands di sini. Bisa jadi juga ada komunikasi yang signifikan, perpindahan chapter kehidupan. Kenapa pindah chapter kehidupan? Karena di sini adalah the world ya. The world ini posisinya jadi blessing kamu, makanya aku bilang sudah selesai penderitaan kamu, sudah selesai beban berat kamu. Karena the world itu adalah energi Saturnus. Saturnus itu adalah apa ya, tough love gitu. Sayang tapi kayak mau kamu disiplin sama kayak orang tua kamu, guru kamu atau siapa lagi tuh sosok otoritas yang mau kamu berkembang, mau kamu maju, mendisiplinkan kamu. Bahkan mungkin terlihat keras sama kamu, tapi itu untuk kamu berprogres jadi individu yang lebih baik. Dan tantangan-tantangan yang udah kamu temuin sebelumnya kayak udah selesai gitu ya. Karena ini posisinya ada di blessing kamu. Ketika siklusnya Saturnus atau the world ini udah selesai, kayak kamu tuh siap gitu masuk chapter berikutnya dengan blessing, dengan reward, dengan karma baik. Karena Saturnus itu juga aku mengartikannya ada energi karma di situ ya. Jadi siap-siap sih. Jadi bulan November ini bakal fun banget buat kamu ya. Walaupun mungkin ada orang-orang gitu yang berusaha mengatakan sesuatu sama kamu. Misalnya ketika kamu memilih sesuatu atau kamu mau menempuh jalan hidup tertentu atau kamu memilih dalam hubungan romantis terus ada yang beda pendapat sama kamu, orang-orang orang-orang yang beda pendapat atau mungkin nyinyir sama kamu itu kayak ibaratnya akan selalu ada sih. Tapi tenang aja, yang baik, yang menyenangkan itu di bulan November ini kayak aku mendapatkan lebih banyak, jauh lebih banyak dari orang-orang yang nyinyir ini ya. Jadi abaikan saja. Dan aku mungkin pernah bilang ya kayak sebaik apapun kita akan selalu ada aja orang yang vibe-nya negatif gitu. Jadi ya udah nggak usah diambil pusing. Kamu have fun with your life aja. Move on sama hidup kamu seperti itu ya. Karena di sini vibe-nya Seven of Wands jadi tantangan kamu tuh seperti itu gitu. Karena kayak kamu berusaha membuktikan diri kamu, membuktikan sudut pandang kamu atau berjuang untuk sesuatu yang penting berharga buat kamu karena apa? Ada energi apa ya? Ada energi yang kontra dengan Seven of Wands di sini jadi tantangan. Lalu yang berikutnya ada Queen of Pentacles di sini abundant, lagi-lagi resourceful ya. Kamu punya sumber daya, kamu cukup atau bahkan sebagian dari kamu tuh lebih dari cukup gitu, berlimpah dalam hal hatinya berlimpah dengan rasa damai, rasa cinta, nggak cuma dalam hubungan romantis ya, tapi kayak cinta yang universal gitu. Lalu juga dalam segi keuangan kamu stabil, kamu abundant atau kamu kayak apa yang kamu udah bangun selama ini ya dalam bidang pekerjaan, karir, keuangan itu kamu kayak udah sampai di titik yang kamu mau gitu. Atau semakin dekat ya, karena Queen of Pentacles itu energi orang yang merawat, energi orang yang berlimpah, stabil dan reliable. Ini yang perlu kamu perhatikan. Dan ini juga sebuah reminder kayak kalau kamu mau invest tenaga, waktu, perhatian apapun itu ya, kamu pastikan gitu sesuatu ini atau orang ini pantas untuk dapat itu, pantas untuk dapat dedikasi kamu. Kalau itu bukan sesuatu yang apa ya, kalau kayak cuman satu arah gitu ya, kamu ibaratnya sayang sama orang tapi cuman satu arah ya buat apa gitu. Walaupun kayak memberi kita nggak harap balik, tapi kamu juga harus tahu batasnya di mana ya ketika apa yang kamu kasih itu cuman satu arah ya. Lalu yang berikutnya adalah stabilitas, protektif sama hati, mindful sama keuangan, boleh. Jadi gini, mindful dengan keuangan itu adalah gini, mentalitas lack mindset atau abundant mindset gitu. Ketika kamu menggunakan uang kamu itu akarnya rasa takut atau rasa aman, ya seperti itu. Lalu yang berikutnya mungkin sebagian aku mendapat vibe gini, kekecewaan itu kadang bikin kamu jadi mungkin khawatir ya, takut terluka lagi, takut kecewa lagi. Tapi aku selalu bilang gitu dalam reading aku kalau selama kita masih jadi manusia, masih nafas, masih napak di bumi, kekecewaan itu akan selalu jadi bumbu gitu. Cuman apakah itu akan menghentikan kita untuk bergerak? Karena ketika udah nggak ada luka lagi, nggak ada sedih lagi, kecewa, berarti kita udah bukan jadi manusia gitu. Mungkin kita udah di alam roh gitu ya. Udah selesai hidup kita di bumi ini. Seperti itu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Eight of Wands. Komunikasi, progresi. Kayak mungkin ini bantuan komunikasi atau keberadaan orang-orang yang loyal, support sama kamu, membantu kamu, karena dok ini menggambarkan loyalitas, support system orang yang ada buat kamu atau ketika kamu butuh bantuan itu datang ya. Dan ini momennya selalu pas dengan Eight of Wands di sini. Kunci oke.
satu pintu tertutup, pintu lain terbuka buat kamu. Bisa jadi juga ini chapter baru untuk perjalanan spiritual kamu, kemampuan spiritual kamu juga bisa. Misalnya kamu bisa kayak tahu sesuatu hal gitu, terus kamu bisa merasakan hal tertentu, hal-hal seperti itu ya. Dan seperti ada pintu yang terbuka buat kamu. Nanti kamu bisa lihat sendiri pintu apa itu ya. Bisa jadi pintu pertemuan kamu dengan orang-orang tertentu, pintu kesempatan untuk mencapai suatu hal yang kamu mau, pekerjaan yang kamu mau. Kayak ada pintu yang terbuka buat kamu di bulan November ini ya. Ya, berakhir sudah. Konflik-konflik gak penting itu berakhir sudah, atau kamu yang memutuskan untuk mengakhiri. Atau kamu belajar gini, kayak memang ada situasi atau orang-orang tertentu yang tempatnya udah bukan lagi di hidup kamu. Ya kan, 2 kartu ini tuh berbicara seperti itu gitu. Bisa jadi hubungan kamu dengan sosok perempuan signifikan ya yang kamu akhirin, kayak mungkin ada pertemanan, anggota keluarga tertentu. Bisa jadi juga mungkin hubungan romantis. Kamu sadar nih kayak, ini kayaknya nggak bisa deh untuk jangka panjang, kayaknya cuman gue doang yang berusaha. Atau kayak kayak hubungan ini nggak dua arah deh, hal-hal semacam itu ya. Atau aku berhenti invest waktu aku di sini, atau invest uang aku di sini, aku lebih baik invest di tempat lain ya, bisa jadi juga seperti itu. Kayak energi spiritual yang sangat kuat ya, kayak ada sesuatu yang sangat spiritual, filosofis, chapter baru kamu dengan perjalanan spiritual dan filosofi kamu, dan ada berkat yang besar buat kamu di bulan November ini ya. Jadi overall ini vibe-nya fun banget, cerah banget sih bulan November ini buat kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.